Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Andika Ramdhani dengan NIM 06, Nada Soraya saya sendiri dengan NIM 39, dan juga Nicholas Alexander dengan NIM 40. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai genesa batubara, parameter kualitas, dan juga penentuan qual rank. Pertama-tama, saya Nada Soraya dengan NIM 39 akan membahas mengenai genesa batubara. Nah, apa sih yang dimaksud dengan batubara? Batubara merupakan batuan sedimen atau padatan yang terbakar berasal dari tumbuhan berwarna coklat sampai hitam yang sejak pengendapannya terkena proses fisika dan kimia yang mengakibatkan pengkayaan kandungan karbonnya. Batubara ini juga merupakan hasil dari akumulasi tumbuh-tumbuhan pada kondisi lingkungan pengendapan tertentu. Akumulasi tersebut telah dikenai pengaruh-pengaruh sedimentari dan juga posedimentari. Akibat pengaruh-pengaruh tersebut dihasilkanlah batubara dengan tingkat atau rank dan kerumitan struktur yang bervariasi. Nah, proses pembentukan batubara ini sendiri dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama itu ada penggambutan atau petrification. Nah, yang dimaksud dengan ini adalah gambut merupakan batuan sedimen organik atau tidak padat yang dapat terbakar dan berasal dari sisa-sisa hancuran atau bagian tumbuhan yang tumbang dan mati di permukaan tanah. Pada umumnya akan mengalami proses pembusukan dan penghancuran yang sempurna, sehingga setelah beberapa waktu kemudian tidak terlihat lagi bentuk asalnya. Yang kedua ini adalah pembatubaraan atau qualification. Proses pembatubaraan ini perkembangan gambut menjadi lignit atau subbituminous atau bituminous atau anthracite. Proses pembentukan gambut dapat berhenti karena beberapa proses alam, seperti misalnya karena penurunan dasar cekungan dalam waktu yang singkat. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis tumbuhan pembentuk batubara. Yang pertama itu ada alga. Alga ini sudah ada dari zaman Precambrium hingga Ordovicium dan bersel tunggal. Yang kedua itu ada Xylophyta. Dari zaman Silur hingga Devon Tengah merupakan turunan dari alga. Yang ketiga itu ada Peridophyta. Umur Devon atas hingga Karbon atas. Materi utama pembentuk batubara berumur karbon di Eropa dan Amerika Utara. Tumbuhan tanpa bunga dan biji berkembang biak dengan spora dan tumbuhan di iklim hangat. Yang keempat itu ada Gymnospermae. Kurun waktu mulai dari zaman Permian hingga Kapur Tengah. Tumbuhan heteroseksual, biji terbungkus dalam buah semisal pinus mengandung kadar getah atau resin yang cukup tinggi. Yang terakhir itu ada Angiospermae dari zaman Kapur atas hingga kini. Jenis tumbuhan modern, buah yang menutupi biji, jantan, dan betina dalam satu bunga. Kurang bergetah dibandingkan Gymnospermae. Nah, ada pula faktor yang berpengaruh dalam pembentukan batubara. Yang pertama itu ada posisi geotektonik, yang kemudian topografi, iklim, penurunan, umur geologi, tumbuhan, dekomposisi, serta metamorfosa organik. Yang selanjutnya ini ada bentuk lapisan endapan batubara. Yang pertama itu ada endapan batubara bentuk horseback. Dicirikan oleh pelapisan batubara dan batuan menutupinya melengkung ke atas akibat gaya kompresi seperti yang kita lihat pada gambar. Selanjutnya itu ada endapan batubara bentuk Burhill. Bentuk ini terjadi apabila di daerah di mana batubara semula terbentuk terdapat akumulasi sehingga lapisan batubara tersebut seperti terintrusi. Kemudian ada endapan batubara akibat sesar. Bentuk ini terjadi apabila di daerah di mana deposit batubara mengalami seri patahan. Yang terakhir ini ada endapan batubara akibat perlipatan. Bentuk ini terjadi apabila di daerah di mana deposit batubara mengalami perlipatan. Nah, batubara sendiri ini
terdapat di Indonesia ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan cara terbentuknya. Yang pertama itu ada batu bara Paleogen, yaitu endapan batu bara yang terbentuk pada cekungan intramontane terdapat di Ombilin, Bayah, Kalimantan Tenggara, Sulawesi Selatan, dan yang lainnya. Yang kedua ini terdapat batu bara Neogen, yakni batu bara yang terbentuk pada cekungan Foreland terdapat di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Nah, yang terakhir ini yang ketiga ada batu bara Delta, yaitu endapan batu bara di hampir seluruh Kalimantan Timur. Materi kedua yang akan dibawakan yaitu analisis kualitas batu bara. Dalam analisis kualitas batu bara, ada ditentukan 5 parameter yang akan menjadi pertimbangannya. Yang pertama itu ada analisis proksimat. Analisis proksimat terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kadar air. Yang kedua adalah kadar zat terbang. Yang ketiga adalah kadar abu. Dan yang keempat adalah kadar karbon tertambat atau fixed karbon. Selanjutnya ada analisis ultimat, di mana mencari karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, sulfur. Selanjutnya ada perhitungan nilai kalori, di mana semakin tinggi nilai kalori, maka menentukan kualitas batu bara tersebut semakin baik. Selanjutnya ada HGI, dan juga ada basis parameter seperti air dry basis dan lain-lain. Yang pertama yang kita bahas adalah kadar air. Kadar air terdiri dari air permukaan dan air bawaan. Air permukaan itu merupakan air yang ada di permukaan rekahan-rekahan maupun celah-celah pada batu bara yang dapat dikurangi dengan ventilasi atau drainase yang baik, bagaimana mekanis dan panasnya, serta air permukaan ini dipengaruhi oleh bagaimana kondisi di lapangan, bagaimana cara penambangannya, ada beneficiasinya, transportasi, bagaimana penanganan dan penyimpanannya, serta distribusi ukuran buturnya. Yang kedua ada air bawaan. Air bawaan adalah air yang terdapat pada rongga-rongga kapiler pada batu bara yang dapat dihilangkan dengan cara steam dry, hot water drying, oil drying. Ada juga bentuk-bentuk moisture lain seperti mineral moisture, moisture from decomposition, surface moisture, maupun hygroscopic moisture, di mana hal tersebut juga mempengaruhi dari kualitas dari batu bara itu sendiri. Selanjutnya ada kadar zat terbang. Kadar zat terbang mempengaruhi kesempurnaan, pembakaran, dan intensitas api dari batu bara itu sendiri. Jadi kadar zat terbang ini mengindikasikan bahwa kadar zat terbang sebagai penentu dari pengasapan dan juga pembakaran batu bara itu sendiri. Kadar zat terbang disebut juga rasio bahan bakar yang definisinya sebagai massa yang hilang jika dikurangi dengan free moisture tadi atau kadar air tadi ketika batu bara dipanaskan dengan kontak pada suhu standar. Selanjutnya ada kadar abu. Sebelum kita bahas kadar abu ada yang kita jelaskan, yaitu abu batu bara. Abu batu bara adalah padatan sisa hasil pembakaran batu bara pada kondisi sempurna dan dalam kondisi yang tertentu. Unsur penyusun abu batu bara ada berasal dari silika, aluminium oksida, ferrioksida, maupun oksida alkali. Kadar abu dalam penambangan batu bara dijadikan penentu apakah penambangan tersebut dapat dikatakan bersih atau tidak. Dalam penentuan kadar abu ini, pada kondisi standar, kadar abu ditentukan pada suhu sekitar 700 sampai 750 derajat Celcius. Sedangkan kadar zat terbangnya tadi ditentukan pada suhu sampai 950 derajat Celcius. Sedangkan pada kadar air tadi suhunya hanya sampai 105 sampai 110 derajat Celcius. Selanjutnya ada karbon tertambat. Karbon tertambat merupakan karbon yang terdapat dalam material sisa sesudah kadar zat terbang dihilangkan. Kandungan karbon tertambat ini dapat ditentukan dengan rumus 100% dikurang dari persen kadar zat terbang, persen kadar abu, dan persen kadar air. Selanjutnya ada analisis ultimat. Yang pertama kita akan bahas nilai kalor. Nilai kalor adalah nilai yang menyatakan jumlah panas yang terkandung dalam suatu bahan bakar. Nilai kalor menentukan tingkatan atau golongan suatu batu bara. Jadi semakin bagus nilai kalor, maka kualitas batu bara tersebut makin bagus. Hal ini dimasukkan agar spesifikasi mesin atau peralatan yang memanfaatkan batu bara sebagai bahan bakaran sesuai dengan mutu batu bara yang akan digunakan, sehingga mesin-mesin tersebut dapat berfungsi dengan optimal dan tahan lama. Nah,
Mesin yang digunakan dalam penentuan nilai kalor biasanya ada bom kalorimeter. Nilai kalor dapat dinyatakan dalam satuan yang berbeda. Yang pertama ada caloric value, nilai kalor dengan satuan kilokalori per kilo. Ada specific energy, dia dinyatakan dengan mg per kilo. Ada higher hearing value atau HNV yang dinyatakan dengan gross CV. Ada lower hearing value yang dinyatakan dengan net CV. Ada British Thermal Unit atau BTU per IB. Nilai kalori batubara sangat bergantung pada peringkat batubara tersebut. Seperti tadi saya bilang, semakin tinggi peringkat batubara, semakin tinggi juga nilai kalornya. Jadi nilai kalor sangat mempengaruhi kualitas dari batubara itu sendiri, baik dalam pembakaran maupun penggunaannya nanti. Selanjutnya, yang akan dibahas adalah HGI atau Bebe-Herndorf-Grindelty Index. HGI adalah salah satu sifat fisik batubara yang menyatakan kemudahan batubara untuk dipulverize sampai ukuran 200 mesh atau 75 micron. HGI sangat penting bagi pengguna batubara di power plant yang menggunakan pulverized coal. Nilai HGI juga dapat dipengaruhi oleh dilusi abu dari penambangan. Secara umum, perubahan abu dilusi dapat menaikkan nilai HGI. Nilai HGI juga dipengaruhi oleh kandungan moisture-nya. Selanjutnya ada basis parameter dari batubara tersebut. Yang pertama ada air dry basis atau ARB. Jadi parameter ini hitungan dari sampel batubara yang sudah dinyatakan sebelumnya dalam air dry lalu selanjutnya dinyatakan dalam bentuk basis. Nah, air dry basis disebut juga as analysis atau as determine. Selanjutnya ada as receiver basis, di mana menyatakan parameter kualitas batubara saat diterima. As receive basis ini didasarkan pada kualitas batubara dengan kandungan total moisture dari kandungan kadar air tersebut. Selanjutnya ada dry basis. Dry basis adalah basis di mana parameter kualitas dikondisikan seolah-olah tidak mengandung moisture atau batubara tersebut dalam kondisi yang kering. Selanjutnya ada dry mineral matter free. Jadi ini merupakan basis untuk menyatakan suatu parameter kualitas batubara yang dikondisikan seolah batubara tersebut tidak mengandung moisture dan mineral matter. Jadi batubara tersebut tidak mengandung mineral lagi. Selanjutnya ada dry ash free, di mana untuk menyatakan parameter kualitas batubara yang dikondisikan seolah batubara tersebut tidak mengandung moisture dan ash. Yang terakhir ada analisis ultimat. Analisis ultimat terbagi menjadi karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Karbon, hidrogen, dan oksigen ini merupakan unsur organik pembentuk batubara, di mana semakin tinggi peringkat dari karbon, semakin rendah juga hidrogen dan oksigennya. Sedangkan nitrogen ini merupakan unsur yang bersifat variasi, tergantung dari material pembentuk batubara. Sifatnya juga hampir sama dengan sulfur. Nah, karbon dan hidrogen ini terdapat dalam batubara dalam senyawa organik kompleks batubara. Dengan cara combustion, karbon dapat diubah menjadi karbon dioksida, sedangkan hidrogen dapat diubah menjadi air. Nah, kedua produk ini diserap oleh reagen tertentu, di mana karbon dan hidrogen dihitung dari tambahan berat reagen tersebut. Yang kedua ada nitrogen. Nitrogen ada dalam batubara dalam bentuk senyawa organik batubara. Senyawa organik ini stabil, mungkin berasal dari ada protein, tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga ada sulfur. Sulfur terdiri dari sulfur organik dan anorganik. Sulfur anorganik itu ada pirit, markas, dan sulfat. Sebagian besar dari senyawa organik ini, sulfur tersebut terbentuk sebagai bahan yang stabil, di mana sering disebut sulfur organik dan tersebar secara merata ke seluruh batubara. Jadi sulfur itu tersebar secara merata ke seluruh bagian dari batubara. Sulfur yang terikat secara anorganik di dalam pirit dan markasit secara umum disebut pirit sulfur, di mana dia tidak terdistribusi secara merata di dalam batubara, namun terdesiminasi sebagai kristal yang sangat halus dari material organik. Setelah didapatkan data kualitas batubara, selanjutnya kita akan melakukan penentuan coal rank, yaitu yang pertama mencari nilai fixed carbon dengan satuan DMMF atau dry mineral matter free dengan cara jumlah fixed carbon sebanyak 35 dikurang 0,15 dikali jumlah sulfur sebanyak 1,8 dibagi dengan 100 dikurang jumlah inherent moisture sebanyak 20 ditambah 1,08 dikali dengan jumlah es sebanyak 15 ditambah 0,55 dikali jumlah sulfur sebanyak 1,8 dikali dengan 100, maka didapatkan nilai dry mineral matter free fixed carbonnya sebanyak 55.
Selanjutnya, setelah didapatkan nilai dry mineral meter free fixed carbonnya, maka kita akan mencari nilai volatile meter dengan satuan DMMF atau dry mineral meter free dengan cara 100 dikurang dengan nilai dry mineral meter free fixed carbon yaitu 55, maka 100 dikurang 55 sama dengan 45. Maka nilai volatile meter dengan satuan DMMF-nya adalah 45. Baik, selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai fixed carbon serta nilai volatile meter, selanjutnya kita akan mencari nilai moist mineral meter free BTU, yaitu dengan cara nilai BTU sebanyak 5050 dikurang dengan 50 dikali jumlah sulfur sebanyak 1,8 dibagi dengan 100 dikurang dengan 1,08 dikali jumlah as sebanyak 15 ditambah dengan 0,55 dikali jumlah sulfur yaitu 1,8 dikali dengan 100. Maka dari hasil perhitungan tersebut didapatkan nilai dari moist mineral meter free BTU sebanyak 5.989. Baik, setelah didapatkan nilai dry mineral meter free dari fixed carbon dan volatile meter serta nilai moist mineral meter BTU, maka dapat ditentukan bahwa rank batubaranya adalah di rank lignite B karena memiliki ciri yaitu nilai fixed carbonnya kurang dari 69 yaitu 55 dan nilai volatile meternya lebih dari 31 yaitu 45 dan nilai moist mineral meter free BTU-nya kurang dari 6.300 yaitu 5.989.